Bagaimana tampilan SKP di PMM Bapak Ibu Guru jika sudah dinilai oleh atasan plus sudah diisi form isi tindak lanjut? Oke teman-teman sekalian, ini adalah tampilan SKP dan ini adalah tampilan SKP dengan tampilan yang terbaru ya teman-teman ya. Selamat datang di tampilan baru beranda Anda. Jadi memang di sini ada beberapa perbedaan ya dibandingkan dengan tampilan di SKP sebelumnya. Oke teman-teman sekalian, kita langsung saja ke sini ya. Klik guru. Nah, di sini ada sebagai pegawai. Ini kan tampilan sebelumnya kan nggak seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman tinggal klik sebagai pegawai aja. Dan di sini teman-teman lihat sudah 50%. 50% ini sebenarnya tandanya sudah dinilai ya. Tapi di sini saya akan coba untuk memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Bagaimana sih tampilannya jika teman-teman sudah dinilai plus sudah diisi tindak lanjutnya atau form C-nya sudah diisi ya. Form A-nya kan udah dilewati ya, persiapan observasinya. Lalu form B-nya pelaksanaan observasinya ketika di dalam kelas itu juga sudah terlewati ya. Nah, sekarang kan form C ya. Form C itu isian tindak lanjutnya ya. Isian tindak lanjut itu teman-teman akan mengisi formulir tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian dari atasan ketika pelaksanaan observasi pada form B. Nah, sekarang teman-teman arahkan kursor ke cek langkah observasi lalu diklik ya. Nah, teman-teman lihat nih, ini centang hijau yang pertama isi dokumen persiapan ini kan form A ya. Ini yang B, yang berikutnya ini yang centang hijau berikutnya adalah form B ya. Menunggu atasan melakukan observasi. Ini kan sudah centang hijau, artinya sudah dilakukan. Nah, ini juga saya sudah mengisi isi dokumen tindak lanjut form C ya. Bagaimana tampilannya, teman-teman? Mari kita lihat tampilannya. Klik cek rincian. Nah, teman-teman di sini bisa melihat nilai dari hasil observasinya teman-teman oleh atasannya teman-teman. Nah, di sini kemarin tuh ada beberapa orang teman yang nanya nilainya itu dalam bentuk apa sih? Dalam bentuk angka kah ya? Enggak teman-teman ya. Nilai itu enggak dalam bentuk angka ya. Dan ini pun sebenarnya nilainya belum finishing gitu loh. Jadi ini masih pada tataran rating ya, rating atasan ya. Kalau bicara rating atasan itu kan ada yang sesuai ekspektasi ya, ada yang di atas ekspektasi ya, ada yang di bawah ekspektasi. Nah, di sini dilakukan dan efektif ini nanti bisa masuk pada di atas ekspektasi pimpinan begitu. Baru kemudian nanti rating ini akan menjadi pertimbangannya atasan untuk memberikan predikat kerja. Predikat kerja itu kan nanti ada yang sangat baik, cukup, kurang, sangat kurang. Pokoknya 5 ya teman-teman predikat kerja. Baru predikat kerja itulah yang nanti akan dikonversi menjadi angka kredit sebagai finalisasi dari SKP atau penilaian akhirnya teman-teman untuk 1 tahun tersebut. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Inilah jika sudah dinilai, jika SKP teman-teman atau observasinya praktik pembelajarannya teman-teman tuh udah dinilai. Jadi tampilannya tuh begini. Nah, di sini teman-teman fokuskan juga perhatiannya teman-teman ke rekomendasi atasan ya, mengikuti latihan mandiri di PMM topik fasilitasi pembelajaran hingga lulus aksi nyata. Ini perhatikan teman-teman ya. Nah, kalau sudah diperhatikan, oh rekomendasi atasan saya itu ternyata begini. Ini diseriusin teman-teman ya. Bukan rekomendasi yang sekedar rekomendasi, udah ditulis begini, udah nggak dikerja. Ini di follow up teman-teman, ditindaklanjuti. Ya. Oke, teman-teman klik lanjut aja. Nah, di sini ternyata ya, saya kemarin sudah ngisi, ini adalah tampilan form C atau formulir diskusi tindak lanjut yang sudah terisi. Nah, ini kan udah keblok semua nih teman-teman nih ya. Ini adalah hasil isian saya, apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kinerja yang direncanakan selama observasi kelas. Nah, ini saya ngisi nih. Referensi saya mendapatkan kesulitan siswa yang sudah beradaptasi dengan kelompok baru dan seterusnya ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman klik cek hasil penilaian observasi nanti ke sini lagi ya, ke
rating kerja yang rating atasan yang tadi itu teman-teman ya, teman-teman klik kembali aja. Nah, di sini ternyata teman-teman, apapun makanannya, minumnya ya PMM ya. Jadi memang baliknya ya ke belajar di PMM lagi ya. Cuman di sini saya melakukan variasi belajar juga ya, pilihan belajar. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas bentar. Untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran Anda. Nah, di sini berbagi praktik baik melalui komunitas belajar. Ini variasi ya. Nah, ini variasi belajar aja ya, teman-teman ya. Apa upaya-upaya yang ingin dilakukan? Nah, silakan teman-teman lakukan pengisian ini sesuai dengan sumber daya yang paling mungkin bisa teman-teman lakukan ya. Karena saya di sini menggerakkan komunitas MGMP dan komunitas belajar di sekolah ya, saya anggap itu adalah aset yang memang ke depan bisa saya berdayakan untuk bagaimana meningkatkan kapasitas saya, kompetensi saya begitu. Di sini juga ada timeline-nya ya. Apa dukungan yang kita butuhkan dari kepala sekolah juga ya. Nah, di sini teman-teman sekalian, ada pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar ya. Apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Pilih minimal satu tujuan tindak lanjut. Nah, ini udah saya pilih kemarin teman-teman ya. Udah saya pilih kemarin. Di situ kan sebenarnya ada pilihan-pilihan yang sudah terdefault oleh aplikasinya berdasarkan hasil penilaian tersebut. Nah, kalau sudah terisi kan teman-teman, ini kok udah terisi nih, udah nggak bisa diedit-edit lagi nih ya. Sehingga langkah selanjutnya teman-teman tinggal klik pelajari modul. Kalau teman-teman klik pelajari modul, apa yang terjadi? Kita coba ya. Maka teman-teman akan diarahkan kepada pelatihan mandiri di PMM modul tersebut ya. Dan alhamdulillah saya sudah lakukan ya. Ini daftar materinya udah centang hijau semua nih teman-teman ya. Videonya udah saya tonton, latihan pemahamannya udah selesai hijau ya. Ini juga begitu. Sampai cerita reflektifnya ini udah keisi semua, sampai post testnya juga sudah selesai ya. Tinggal saya lakukan aksi nyata untuk modul yang direkomendasikan oleh oleh SKP berdasarkan hasil observasi tersebut. Jadi begitu teman-teman ya, ketika teman-teman sudah mengisi form C. Nah, kalau form C sudah terisi, maka di variabel praktik pembelajaran ini kita tersisa tinggal satu form lagi. Form apa itu teman-teman? Boleh klik di kolom komentar ya teman-teman ya. Salam sehat dan bahagia selalu.